anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun saudara menonton channel ini. Ya saudara dikasih oleh Tuhan yang terberkati lewat program ibadah raya, saudara bisa sampaikan tulis di dalam kolom komentar terberkati lewat ibadah raya. Saudara bisa sebutkan dari kota, dari mana saudara ada, ataupun dari negara, dari mana saudara ada, ya. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu, pada kesempatan saat hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Setelah kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada waktu di mana kita mengalami momen di mana kalian sedang berdiri di tengah-tengah kebaktian. Mulut kita menyanyikan setiap lirik pujian, lirik penyembahan. Tetapi hati kalian terasa hampa di dalam setiap hidup kalian semua. Hati kalian terasa kering. Hati kita terasa jauh. Bagai sebuah radio yang terus memancarkan frekuensi, tetapi tidak pernah tersambung dengan stasiun pemancarnya di dalam kehidupan kita semua. Atau mungkin di dalam kesibukan dan kepenatan hidup, kalian merasa seolah-olah doa kalian hanya memantul di langit-langit kamar. Pujian penyembahan kalian hanya memantul di langit-langit kamar setiap kehidupan kalian semua. Kita tidak mampu menembus setiap surga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan tidak mau menuntut kita untuk sekedar menghidupkan radio itu. Dia tidak mencari performa rohani yang sempurna di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia justru rindu menjangkau kita di dalam kelelahan, di dalam kekeringan, untuk mengajak saudara dan saya mengalami sebuah relasi yang begitu dalam, begitu transformatif, yang mengubah, yang Alkitab sebut sebagai penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, kita letakkan semua topeng kita hari ini dan bersama-sama kita menggali rahasia ya dari setiap kebenaran hati Bapa yang rindu akan penyembah-penyembah yang sejati dalam hidup kita semua. Bapak Ibu, bayangkan ada seorang anak kecil, sebutlah namanya Dito. Dito ini suatu hari papanya yang sering berpergian lalu kemudian pulang ke rumah dengan membawa hadiah-hadiah yang mahal buat Dito. Sebuah robot mainan yang canggih. Wah, Dito sangat bergembira. Terima kasih papa, papa hebat, kata Dito. Saudara, itu adalah pujian ketika Dito memuji ayahnya, memuji papanya, mengatakan papa hebat. Karena dia sudah menerima robot mainan yang canggih, hadiah daripada papanya. Saudara, itu adalah pujian yang Dito berikan kepada papanya. Ia bersuka cita atas apa yang papanya bawa di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian keesokan harinya, setelah mainannya sudah tidak lagi baru, Dito melihat papanya dan duduk, yang mungkin lagi duduk sendirian di ruang tamu. Teman-teman semua tanpa banyak bicara, Dito mendekat, memanjat pangkuan kepada papanya, dan hanya mendekapnya di dalam kehangatan. Tidak ada hadiah pada saat itu, tidak ada permintaan, hanya kehadiran dan pelukan. Bahkan di dalam keheningan itu Dito berkata, aku sayang papa. Saudara, itu adalah penyembahan. Dito menikmati setiap penyembahannya. Dia menghargai sang papa dalam setiap kehidupannya karena siapa papanya, karena apa adanya di dalam setiap kehidupan papanya. Saudara-saudara, terlalu sering kita seperti Dito. Mungkin di hari pertama kita datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan dan ucapan syukur untuk berkat-berkatnya. Tetapi apakah kita pernah menjadi seperti Dito di hari yang kedua ini? Hanya ingin duduk-duduk di dalam hadiratnya, mencintai dia karena siapa dia adanya. Hari ini mari kita belajar, saudari, untuk belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Tentunya pembelajaran kita mengenai setiap pujian, penyembahan dalam setiap hidup saudara, untuk mendekap sang pemberi hidup dalam hidup kita semua masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24.
Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, satu ketika seorang mahasiswa bertanya kepada Bapak Pendeta. Dia bertanya kepada Bapak Pendetanya, Pak Pendeta, apa bedanya pujian dan penyembahan? Apakah itu hanya soal lagu cepat, lagu lambat? Lalu kemudian pertanyaan ini menyentuh saudara yang dikasih oleh Tuhan hati dari Pak Pendeta itu. Yang seringkali saudara yang dikasih oleh Tuhan ada sebuah kebingungan yang umum di gereja hari-hari ini. Kita sering terjebak dalam format dan melupakan hakikat dari setiap pujian dan penyembahan. Kita sibuk memilih lagu, kita sibuk mengatur instrumental di dalam setiap kehidupan kita semua, aransemen musik dan lain sebagainya, dan berdebat tentang gaya musik yang seharusnya dimainkan terhadap lagu-lagu tersebut. Tetapi lupa bertanya apa sebenarnya yang Allah cari dari kita semua di dalam pujian dan penyembahan. Saudara, mari kita gali lebih dalam setiap kehidupan kita semua untuk memahami pujian dan penyembahan sebagaimana Allah mendefinisikannya. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memisahkan dua konsep yang berbeda ini antara pujian dan penyembahan, namun berkaitan. Ingat baik-baik, Alkitab memisahkan dua konsep pujian dan penyembahan ini yang berbeda ini ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun saling berkaitan. Secara alkitabiah pujian dan penyembahan adalah dua sisi mata uang. Ya, dua sisi mata uang berbeda, sisi ini dan sisi itu, tetapi satu kesatuan. Tidak terpisahkan antara pujian dan penyembahan. Saudara, pujian, praise, tehila dalam bahasa Ibraninya. Saudara, kata Ibraninya adalah halal atau tehila. Ya, dasar dari tehila ini berarti memuji, merayakan, membanggakan, bahkan sampai bertindak seperti orang gila. Ini memberi kita gambaran tentang suatu luapan sukacita ketika kita memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah pujian. Bagaimana saudara diingatkan untuk memuji, merayakan, membanggakan. Ya, bahkan saudari ada luapan sukacita di dalam setiap hidup saudara dan saya ketika kita memuji Tuhan. Ingat baik-baik, ketika saudara dan saya memuji Tuhan, fokusnya adalah pada apa yang telah Allah lakukan. Pada apa yang Allah telah lakukan dalam setiap hidup kita. Saudara, pujian adalah respon kita atas setiap perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, tentang kasih-Nya, tentang keselamatannya, tentang kebaikan-kebaikannya yang nyata dalam kehidupan kita semua. Makanya kita memuji Allah. Contohnya di dalam Mazmur 150 ayat yang kedua. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, pujian itu seperti seorang anak yang bersorak gembira kepada papanya karena telah memberinya hadiah yang indah di dalam setiap kehidupannya. Sama seperti tadi cerita yang di awal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dito memuji papanya karena hadiah yang sudah dia terima. Saudara, pujian itu seperti itu. Seperti seorang anak yang sedang bergembira kepada papanya karena papanya telah memberi hadiah yang indah di dalam setiap kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada. Saudara, Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ya, ayat 14, Daud menari-nari, Daud berjingkrak-jingkrak dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke Yerusalem. Saudara, ini adalah gambaran yang baik, gambaran yang sempurna dari setiap pujian atau tehila. Saudara, ada sebuah luapan sukacita yang tidak terbendung atas apa yang Tuhan perbuat di dalam setiap kehidupan Daud pada saat itu.
Saudara, Tuhan memulihkan tabut itu. Saudara, tabut itu melambangkan simbol kehadiran Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ingat baik-baik, pujian adalah respon iman yang spontan, yang penuh dengan sukacita atas setiap perbuatan-perbuatan nyata Allah dalam sejarah dan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah pengakuan publik bahwa Allah itu aktif, Allah itu baik, Allah itu berkuasa di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah ketika saudara dan saya memuji Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, kita belajar mengenai penyembahan, worship. Bapak, Ibu, Saudari, dalam bahasa Ibraninya adalah sakah, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Saudara, sakah itu berarti menunduk. Ketika saudara dan saya menyembah, saudara belajar menunduk. Sakah itu juga bisa bersujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah ketika kita menyembah dalam hadirat Tuhan. Sedangkan proskuneo berarti mencium tangan, seperti gestur penghormatan yang dalam kepada seorang raja di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, fokus dari penyembahan di dalam setiap kehidupan kita semua mengenai siapa Allah di dalam hidup saudara. Fokusnya adalah kepada siapa Allah kita semua. Penyembahan adalah respon kita atas siapa Allah, atas karakternya, atas atributnya, atas keilahiannya. Ini adalah pengakuan akan kemuliaan, akan kekudusan dan kedaulatan Allah. Terlepas dari apa yang sedang Dia lakukan atau Dia tidak lakukan di dalam hidup kita semua. Dia memberi hadiah atau tidak memberi hadiah, Dia memberi mujizat atau tidak memberi mujizat, kita tetap menyembah kepada Allah karena kita tahu siapa Allah kita. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah penyembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama, ketika Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang, saudara, responnya adalah menyembah. Dia katakan, celakalah aku binasa. Karena ia dihadapkan kepada kekudusan Allah pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penyembahan itu seperti seorang anak yang mendekap, bersandar dalam hening kepada papahnya, bukan karena hadiahnya, tetapi karena kasihnya. Karena kasih sang anak yang dalam kepada papahnya, dia tahu ini papahnya yang memberi hidup, yang menjaga hidupnya. Saudara, inilah bedanya pujian dan penyembahan yang saudara belajar pada kesempatan saat hari ini. Kalau pujian tadi, saudara yang kasih oleh Tuhan, fokusnya kepada apa yang Allah telah berikan di dalam setiap kehidupan kita semua, makanya kita memuji. Amin, saudari. Ketika kita menyembah, saudara, Dia mau melakukan atau tidak melakukan, Dia mau membuat mujizat atau tidak membuat mujizat, Dia mau menolong atau tidak menolong hidup saudara, saudara tetap menyembah kepada Dia. Karena fokus kita adalah kepada siapa Allah kita. Ya, siapa Allah kita dalam setiap hidup saudara. Jadi pujian seringkali membawa kita kepada penyembahan. Kita mulai dengan bersyukur untuk berkat-berkatnya, itulah pujian. Dan itu mengarahkan hati kita untuk mengagumi Sang Pemberi berkat. Itulah penyembahan. Saudara yang terkasih di dalam setiap kehidupan kita semua, mari, Abraham itu, saudari, adalah tokoh yang baik yang kita bisa belajar mengenai setiap penyembahan ini. Ketika Allah meminta Ishak, anak yang dikasihinya itu, Abraham berkata kepada para bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan menyembah. Kejadian 22. Saudara, sebelum ia melakukan apapun, ia sudah menyebut, ya, perjalanan naik ke Gunung Moria itu sebagai tindakan di dalam setiap penyembahan atau sakah. Saudara, penyembahan adalah ketaatan total. Penyembahan adalah penyerahan diri yang mutlak. Penyembahan adalah pengakuan bahwa Allah, bahkan dengan setiap permintaan-permintaan, ya, Allah sekalipun yang paling sulit dalam kehidupan Abraham, itu layak untuk tetap disembah. Abraham tetap menyembah kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, penyembahan adalah respon ketaatan yang dalam. Dan kita rela berkorban atas siapa Allah adanya.
dalam setiap hidup kita semua. Karena dialah sang pemberi, dialah sang pemilik segalanya dalam hidup kita semua. Ketika kita menyembah, ini adalah pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berdaulat atas hidup kita dan dia layak menerima segala yang kita miliki di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mulailah dalam setiap saudara dan saya dengan pujian. Sebelum meminta, ingatlah dan ucapkanlah syukur atas satu hal konkret yang Tuhan telah lakukan dalam minggu ini dalam hidup saudara. Mungkin ada kesembuhan terjadi, ada perlindungan, ada penyediaan. Seperti Daud yang membiarkan itu keluar dengan jujur dalam setiap kehidupannya. Saudara, belajarlah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, pilihlah satu area ketaatan yang sedang Tuhan tuntut dari setiap kehidupan kita semua. Mungkin kita bisa belajar mengampuni, kita bisa belajar melayani, kita bisa belajar berkata jujur. Lakukanlah bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tindakan penyembahan kepada pribadi Allah yang kita kasihi. Persis seperti yang dilakukan oleh Abraham di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah pertama, saya mau mengajak saudara dan saya, ya, untuk belajar mengenai pujian dan penyembahan yang benar di hadapan Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Alkitab memisahkan dua konsep ini, berbeda namun berkaitan satu dengan yang lain. Saudara, di bagian yang kedua saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa penyembahan yang sejati itu, penyembahan yang sejati di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Ini adalah fondasinya dari segala sesuatu. Yesus sendiri, ya, yang mendefinisikan standar penyembahan yang diterima oleh Bapa. Dia sampaikan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 4 tadi. Ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, inilah penyembahan yang berkenan di hadapan Allah, yaitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara menyembah di dalam roh, in spirit, di dalam roh. Saudara, ini bukan pertama-tama soal emosi atau perasaan ketika saudara menyembah di dalam roh, melainkan soal sumbernya. Penyembahan di dalam roh itu berarti saudara dan saya, ya, berasal dari hati yang terdalam. Penyembahan di dalam roh artinya saudara menyembah berasal dari hati yang terdalam, dari roh manusia kita yang telah dilahir baru oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara. Inilah penyembahan di dalam roh. Maka saudara, dari setiap penyembahan kita haruslah berasal dari hati yang terdalam, bukan penampilan lahiriahnya, bukan mengenai musik dalam setiap hidup saudara, tetapi mengenai hati yang terdalam dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah menyembah di dalam roh. Lalu kemudian saudara dipersatukan dengan Roh Kudus. Ya, setiap hidupmu dipersatukan dengan Roh Kudus. Ketika kita menyembah di dalam roh, itu adalah kerjasama antara rohmu dan roh Allah di dalam setiap hidup saudara. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara dan saya ingat, itu adalah kerjasama antara roh kita dengan roh Allah. Ketika kita menyembah di dalam roh, kita dipersatukan dengan Roh Kudus di dalam setiap hidup kita semua. Dan yang ketiga, saudara, ketika kita menyembah di dalam roh, saudara, itu tidak terbatas pada lokasi, tidak terbatas pada ritual, tidak terbatas kepada bentuk lahiriah. Saudara, ini adalah penyembahan yang konstan, yang stabil, yang bisa terjadi di mana saja, di rumahmu, di gereja, di luar gereja, di mobilmu, di tempat pekerjaanmu, di kamar tidurmu, bahkan di kamar mandi. Dimanapun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ketika kita lagi macet-macetan. Saudara, jadi ini tidak terbatas pada lokasi, tidak terbatas kepada ritual, ya, ataupun bentuk-bentuk liturgi-liturgi gereja. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah penyembahan di dalam roh. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyembah secara Tuhan, koneksi terus, bahkan bisa loh 24 jam. Kita memiliki koneksi
di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Ya bukan hanya di gereja saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik. Karena ada orang-orang tertentu dia hanya bisa merasakan hadirat Tuhan di gereja saja. Sedangkan pulang dari gereja, saudara, kondisinya berubah. Manusia lamanya aktif lagi dalam hidupnya. Padahal kita menyembah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam roh, itu tidak terbatas pada lokasi. Ya, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 19 sampai 26, perbincangannya dengan Yesus berpusat kepada lokasi yang tepat untuk menyembah. Perempuan ini, di mana lokasi yang tepat untuk menyembah? Di Gunung Gerizim atau Yerusalem, kata perempuan itu. Yesus mematahkan pemikiran itu dengan menyatakan bahwa penyembahan yang sesungguhnya tidak terikat kepada lokasi. Ya, ada orang-orang ketika menyembah Tuhan, oh lebih enak di tanah Yerusalem, lebih enak di Israel sana, makanya ada yang wisata ke Israel lalu memuji menyembah, kayaknya lebih gimana gitu feel-nya, saudari. Ketika kita menyembah mungkin di Israel sana, saudari. Padahal sama saja. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mematahkan pemikiran-pemikiran ini dengan menyatakan bahwa penyembahan yang sesungguhnya tidak terikat kepada lokasi, tetapi terjadi di dalam roh. Saudara, perempuan ini mewakili kita semua yang sering terjebak pada wadah, ada format, ya, baik penyembahan dan melupakan kepada sumbernya. Bahkan ada loh di gereja-gereja tertentu, saudari, oh kalau kita tuh nanti kalau mau menyembah Tuhan, formatnya tuh pertama itu lagu penyembahan, yang kedua sama ketiga itu lagu pujian, baru nanti setelah itu lagu terakhirnya sebelum firman itu penyembahan lagi. Ya nggak salah juga sih, saudari kasih oleh Tuhan. Tetapi bukan itu fokusnya. Ya, ada juga yang oh ya kita mulai saja dengan lagu pujian, nanti terakhirnya penyembahan baru firman Tuhan. Ya, ada format-format tertentu di dalam setiap kehidupan gereja-gereja tertentu sesuai dengan denominasi-denominasi mereka. Itulah liturgi daripada setiap gereja untuk mendekat kepada Tuhan. Ya, mereka punya tata cara masing-masing di dalam setiap hidup mereka. Tetapi saya mau ingatkan apa yang Alkitab sampaikan, bukan apa yang denominasimu sampaikan. Saudara yang terkasih, ingat baik-baik, kita tidak terjebak pada wadah, ada format penyembahan ataupun pujian, tetapi kita melupakan kepada sumbernya, kepada siapa engkau menyembah. Saudara, penyembahan di dalam roh berarti penyembahan itu bersumber dari hati. Penyembahan di dalam roh berarti, saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh manusiamu yang telah dibaharui itu dan dihidupkan oleh Roh Kudus, itu bersumber di dalam hati. Ini adalah soal hubungan, bukan ritual. Allah mencari hati yang terhubung dengan Dia, bukan hanya ritual yang dilakukan untuknya. Makanya di channel Pastor Ndeso saudara bisa datang kepada Allah. Saya mengajak saudara sebelum mendengar firman Tuhan, saudara, saya selalu mengajak untuk bersekutu supaya saudara bisa mengkoneksikan hatimu kepada Allah yang hidup. Ya, ada orang-orang yang tulus pasti, ya saudari, tapi ada orang-orang juga mungkin yang hanya scroll, ya nanti balik lagi scroll, balik lagi dan lain sebagainya. Saudara, tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo, biarlah hatimu terhubung, apalagi ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan. Saudara, inilah penyembahan yang sejati, di mana Tuhan Yesus mengajarkan harus di dalam roh. Itulah maksud di dalam roh yang kita belajar pada saat hari ini. Yang kedua, dia sampaikan, saudara dikasih oleh Tuhan, penyembahan yang sejati juga harus di dalam kebenaran. Harus di dalam kebenaran. Tadi in spirit, di dalam roh. Sekarang yang kedua kita belajar in truth, di dalam kebenaran. Saudara, inilah dasar penyembahan kita. Harus selaras dengan firman Allah setiap penyembahan-penyembahan kita. Kita menyembah Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya di dalam Alkitab, bukan menurut gambar dan konsep kita sendiri. Ingat ya Bapak Ibu Saudari, kita menyembah Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Bukan suka-sukamu. Ketika kamu menyembah, ketika kamu memuji, ya, lalu kemudian kamu mengangkat kaki di meja, lompat-lompat di meja, ya, misalkan ya Bapak Ibu Saudari, ketika ada meja di gereja, terus kemudian saudara naik meja, lalu kemudian saudara yang kasih oleh Tuhan melempar-lempar meja itu, misalkan ya saudari.
Karena saya pernah menemukan saudara yang kasih oleh Tuhan, ada juga loh ya ketika orang disentuh sama Roh Kudus beberapa tahun yang lalu atau belas tahun yang lalu, saudari, mereka bisa tertawa. Kalau sekarang kan kita disentuh Roh Kudus menangis kebanyakan, ya menangis, tumbang dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa tahun yang lalu, saudari yang kasih oleh Tuhan, belasan tahun yang lalu ketika menyembah Tuhan, disentuh, ya lalu kemudian mereka bisa, saudari yang kasih oleh Tuhan, berlari-lari, tertawa-tawa, ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi mereka kemasukan Roh Kudusnya, lalu kemudian ekspresinya adalah tertawa. Kalau kita hari-hari ini ekspresinya menangis, tumbang, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, di dalam kebenaran sekali lagi, bukan menurut gambar dan konsep kita, tetapi harus selaras dengan firman Allah. Ya, nggak boleh suka-sukanya. Waktu itu saya juga melihat ada beberapa rekan-rekan muda, ya, yang membuat konten. Lalu kemudian dia saudari dikasih oleh Tuhan bersama rekan-rekannya. Karena mungkin dari latar belakang pang, ya Bapak Ibu Saudari, anak-anak pang. Ya, lalu kemudian saudari mungkin mereka mau mengenal Tuhan, tapi mendekati Tuhan, lalu kemudian lagu-lagunya seperti itu. Lagu-lagunya seperti anak-anak pang. Setahu saya anak-anak pang itu saudari terkenal dengan anak-anak yang bebas. Dia gak mau dikendalikan, bebas. Makanya dia saudari mengekspresikan misalkan wah 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 gitulah ya, bahasanya seperti itu. Saya pernah tahu soalnya saya punya kawan dulu ya teman-teman semua yang berkecimpung di dalam hal itu. Ya jadi mereka memuji Tuhan tetapi dengan lagu-lagu yang berjenis pang itu saudari kasih oleh Tuhan. Ya, tapi bagi saya Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan, ketika kita memuji menyembah Tuhan, saudara jangan menurut gambar dan konsep kita sendiri. Ingat baik-baik, saudara harus selaras dengan firman Allah dalam hidup saudara. Ya, ini perhatikan baik-baik supaya saudara dan saya, ya ketika kita menyembah di dalam kebenaran kita tahu, oh iya, kita harus belajar Alkitab, bukan suka-sukamu. Lalu kemudian kau panggil Bapamu yang di surga, ya, aduh, gue capek nih Tuhan nih, aduh. Tuhan, lo gimana sih lo Tuhan? Dan kemudian kita ngobrol, ya, lo gua dengan Tuhan. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih. Saya menonton film-film, salah satunya film Cina, ya ketika ada orang, menteri ataupun siapapun masyarakat yang mendekat kepada raja, saudara itu nggak semau gua, ya, dia harus hormat, dia harus tunduk. Bahkan sampai rajanya itu bilang, oke, silakan berdiri. Baru saudari menterinya berdiri. Ya baru dia bisa menatap si raja itu saudari. Itu aturan main yang diajarkan secara etika itu baik Bapak Ibu saudari. Etikanya baik. Ya, sebelum kamu datang kepada raja, menghadap raja, kamu menundukkan diri bahkan berlutut. Bahkan menghormat kepada raja itu. Ya, secara etika moral itu baik. Saudara, ketika kita mendekati Tuhan itu harusnya seperti itu. Ada sikap hormat. Sikap hormatmu bukan yang di luarnya tetapi di hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo harus selaras dengan firman Allah. Ketika kita menyembah di dalam kebenaran, bukan menurut gambar dan konsepmu sendiri. Ya. Yang kedua, saudari, harus didasarkan kepada kebenaran Injil. Ketika saudara dan saya menyembah di dalam kebenaran, kita datang kepada Bapa di surga. Ingat baik-baik, hanya melalui Anak. Sebab Tuhan Yesus bilang tidak ada jalan lain. Hanya Dia jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Kalau kamu mau datang kepada Bapa yang di sorga. Ya, ingat kalau kita semua mau datang kepada Bapa yang di sorga, jalannya hanya lewat Yesus. Yuk jangan suka-sukanya buat jalan yang lain. Ya, ini iman kekristenan kita semua. Saya nggak ngomongin agama yang lain. Ya saudari, inilah iman kekristenan. Kalau kamu mau datang kepada Bapa, hanya lewat Yesus. Jadi saudari, di dalam kebenaran penyembahan-penyembahan kita itu harus didasarkan kepada kebenaran Injil. Kita datang kepada Bapa hanya lewat Anak. Hanya lewat Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saudara, penyembahan kita itu diterima hanya karena jubah kebenaran Kristus yang menutupi kita semua. Hanya oleh karena penebusan Kristus yang menebus setiap dosa-dosa kita semua. Maka penyembahanmu harus didasarkan kepada kebenaran Injil. Amin. Hanya lewat Anak. Makanya kita orang-orang Kristen percaya kepada Yesus.
untuk menyembah kepada Bapa di sorga. Saudara, ini harus kita pahami dulu. Supaya saudara dan saya nggak suka-sukanya datang kepada Bapa secara langsung tanpa lewat Yesus, itu tidak bisa. Ya, harus didasarkan kepada kebenaran Injil di dalam setiap hidup kita semua. Di dalam kebenaran yang ketiga, maksudnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah dilakukan dengan ketulusan dan integritas. Jadi ketika saudara menyembah di dalam kebenaran, itu harus dilakukan dengan tulus, dengan integritas, nggak ada kepura-puraan. Ya, karena Allah melihat hati. Yang setuju katakan amin. Allah melihat hati, bukan lihat penampilanmu, antingmu, ya saudari, kalungmu, lalu kemudian jammu yang mewah itu, lalu kemudian apalagi saudari yang melekat di dalam tubuhmu, pakaianmu. Ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada ya di dalam setiap gereja-gereja tertentu, saya nggak usah sebutkan saudari, tapi gereja-gereja tertentu yang penampilan fisiknya lebih wow daripada hatinya saudari. Ya, dandanannya itu lebih wow, bajunya itu lebih wow. Yang mau pakai baju adat kah? Mau pakai baju, maaf ya, yang roknya terbelah sampai atas, terbelahnya sampai atas. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, ini harus dilakukan dengan ketulusan dan integritas. Nggak ada kepura-puraan. Allah melihat hati dalam setiap hidup kita semua, bukan melihat penampilan luar saudara. Tetapi bukan berarti ketika Allah melihat hati terus kemudian penampilan luarmu jadi suka-sukanya ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, jangan sampai saudara demikian. Karena saudara terjebak dalam tren fashion dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, itulah arti dari setiap penyembahan yang sejati. Saudara diajak untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah bagian yang kedua, Pastor Deso mengajak kita semua. Bapak Ibu, yuk kita belajar dari Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Itu adalah tindakan menyembah di dalam kebenaran. Ia menyembah Yesus sebagaimana Yesus menyatakan dirinya melalui firman. Ia tidak menyembah Yesus versi fantasinya sendiri. Saudara, menyembah di dalam kebenaran berarti menyembah Allah sebagaimana ia menyatakan dirinya di dalam firman atau di dalam Alkitab. Dan berdasarkan kepada kebenaran bahwa kita datang kepada Bapa hanya lewat Yesus. Saudara, sebelum kalian beribadah, sebelum menyanyi di kebaktian, luangkan ya 1 menit untuk berdiam diri, 3 menit. Mengalihkan fokus saudara dari kesibukan dan berdoa. Berdoa singkat di dalam setiap hidup saudara. Roh Kudus, sambungkan rohku dengan rohmu sekarang. Aku ingin menyembah Bapa dari hatiku yang paling dalam. Amin Bapak Ibu Saudari. Berdoa demikian. Sehingga jangan sampai apalagi yang terlambat-terlambat. Jangan ke gereja itu terlambat-terlambat Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita belajar mengkonekkan hati kita menghormati Tuhan. Kamu datang ya di dalam setiap pekerjaanmu saja tidak terlambat. Untuk uang saja kamu tidak terlambat. Apalagi ini untuk Bapamu yang di sorga, yang melihat kedalaman hatimu. Saudara, kita belajar menghubungkan ya setiap hatimu, spiritmu dengan Roh Kudus. Jadi sebelum berdoa ataupun sebelum beribadah, berdoalah seperti itu maksud Pastor Deso. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sembahlah ya kepada Allah dalam saat pribadi. Pilihlah satu-satu ayat, satu-satu pasal tentang sifat Allah. Ya, misalkan Allah adalah kasih, Allah adalah kudus dan lain sebagainya. Renungkan hal itu. Biarkanlah kebenaran-kebenaran itu menjadi dasar baik bagi setiap pujian dan penyembahanmu. Jangan menyembah Allah yang blur, yang kabur. Sembahlah Allah yang dinyatakan oleh firman-Nya. Saudara ingat, kita menyembah Allah bukan di bawah pohon. Kita pikir Allah itu ada di pohon. Tetapi kita menyembah Allah karena kita tahu Allah kita ada yang di sorga. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di sorga. Allahmu bukan kemana-mana, Allahmu ada di sorga. Dia memperhatikan setiap detail kehidupan kita semua lewat rohnya yang kudus. Itulah yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Bapamu di sorga, dia berdiam di sorga. Tetapi Roh Kudus ada di mana-mana. Menyentuh setiap hati orang, ada di Indonesia,
ada di Pulau Jawa, ada di Kalimantan, ya, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di mana lagi, Papua, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Amerika, saudara. Roh Kudus itu ada di mana-mana untuk menyentuh setiap hati orang-orang yang rindu kepada Tuhan, untuk mempertobatkan, untuk mengingatkan, menginsafkan orang akan dosa. Amin, Bapak Ibu Saudari. Wah, kalau saudara punya pemahaman demikian, saudara tahu ada Bapamu yang di sorga, yang saudara bisa sembah, konekkan hatimu dengan pertolongan Roh Kudus dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudari indahnya kekristenan. Kalau saudara dan saya belajar untuk mendekati Allah, untuk belajar kebenaran, menemukan mutiara-mutiara kehidupan itu. Ya, jangan mendekati Alkitab untuk cari salah dan lain sebagainya. Kamu tidak akan pernah menemukan mutiara hidup itu kalau kamu hanya untuk mau berdebat dan lain sebagainya. Makanya saya malas berdebat, ya Bapak Ibu Saudari. Ayo sembahlah Allahmu dan Allahku, ya. Jangan menyembah Allah yang kabur itu. Sembahlah Allah yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan yang kita pahami tentunya adalah Alkitab, ya Bapak Ibu Saudari, bukan yang lain. Bagian yang ketiga mengenai pujian dan penyembahan. Saudara, dalam setiap pujian penyembahan kepada Allah ada kuasa, ada transformasi di dalam setiap pujian penyembahan. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan bukan hanya untuk Allah, tetapi itu juga mengubah kita semua. Mengubah saudara, menjamah kita, merubah setiap hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya pun di dalam setiap kehidupan saya sudah merasakan kuasa dan transformasi perubahan dalam setiap pujian penyembahan kepada Allah itu. Saudara, saya telah menyaksikan kuasanya itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pujian dan penyembahan itu mengubah kita. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena di dalam pujian penyembahan itu, saudara, ada senjata peperangan rohani. Ada senjata peperangan rohani di dalam setiap pujian penyembahan. Dalam 2 Tawari pasal 20, ya saudari-saudara, ayat 21, saudara akan menemukan kisah seorang bernama raja yang bernama Yosafat. Saudara, ketika dia menghadapi musuh yang besar, ya, dia tidak mengirim tentara terlebih dahulu dalam setiap hidupannya, tetapi justru dia mengumpulkan para penyanyi untuk memuji Tuhan. Saudara, ketika pujian disampaikan, dilantunkan, saudara, pujian itu ternyata bisa mengacaukan strategi musuh dan membawa kemenangan dalam setiap kehidupan Yosafat. Saudara, ternyata pujian itu adalah deklarasi iman bahwa Allah lebih besar dari masalah kita. Itulah senjata peperangan rohani yang dipakai Yosafat di dalam setiap kehidupannya untuk mengacaukan dan mengalahkan musuh sehingga hidupnya mendapati setiap kemenangan. Saudara, seharusnya juga dengan demikian, ya, dalam setiap hidup kita semua. Mari jadikanlah setiap pujian penyembahan sebagai senjata peperangan rohani. Sebelum saudara melakukan apapun di luar sana, sebelum saudara keluar rumah, saudara belajarlah memuji, menyembah Tuhan, karena itu senjata peperanganmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga engkau dapat mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, ada kuasa transformasi dalam pujian penyembahan. Mengapa? Karena pujian penyembahan adalah tempat tahta Allah. Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Mazmur 22 ayat yang keempat, ya. Ketika kita memuji, saudara, kita sedang mendirikan tahta bagi Allah dalam segala situasi kehidupan kita semua. Karena di mana ada tahta Allah, di situ ada hadirat Allah, ada kuasa Allah, ada damai sejahtera Allah, ada pemerintahan Allah. Maka kenapa saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada kuasa dan transformasi di dalam setiap pujian penyembahan? Karena itu adalah tempat tahta Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada kuasa dan transformasi dalam pujian penyembahan. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap pujian penyembahan dapat mentransformasi setiap mindset atau perspektif dalam setiap hidupmu. Dalam Kisah Para Rasul 16, saudara, ada Paulus dan Silas. Mereka menyanyi, mereka memuji Allah ketika ada di dalam penjara yang gelap. Saudara, hasilnya ketika mereka menyanyi dan memuji Allah pada saat itu, maka terjadilah gempa bumi.
Ya, belenggu-belenggu dalam penjara dilepaskan dan seluruh kepala, ya, saudari, seluruh keluarga kepala penjara itu diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena pujian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada saat itu. Saudara, ternyata pujian itu mengalihkan fokus kita dari masalah-masalah kita kepada Allah. Dan itu bisa mengubah segalanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, biasanya kalau kita masuk penjara, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sulit kita melihat Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Karena di sana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tertekan jiwa kita. Kita ada di penjara yang gelap. Ya saudari, kita dibelenggu di dalam setiap penjara dalam hidup kita semua. Bahkan kita boleh di dalam setiap hati dan pikiran kita, fokus kita kebanyakan besar orang bukan kepada Tuhan, tetapi kepada setiap masalah-masalah dalam setiap penjara itu. Kenapa aku di penjara? Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku seperti ini Tuhan, dan lain sebagainya. Saudara, mari saya mau mengajak kita, ayo kita belajar memuji Allah, sehingga diubah setiap perspektif mindsetmu. Sekalipun kalian ada di tempat-tempat yang gelap seperti penjara ini, sekalipun kalian ada di dalam setiap hidup yang pahit yang kau alami dalam hidupmu, saudara, inilah yang ketiga, saudara, diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara, pujian adalah senjata pertamamu. Ingat baik-baik, ketika ada kabar buruk, ada konflik, ada tekanan datang, pilihlah untuk memuji Allah. Ya, saudara bisa pakai lagu boleh, nggak pakai lagu boleh, nyanyikan sebagai tindakan iman. Sebelum kalian menelpon orang untuk mengeluh, ya, untuk curhat sama orang untuk mengeluh, saudara deklarasikanlah bahwa Allah ini masih bertata dalam setiap situasi-situasimu. Pujilah Allah, jadikan itu senjata pertamamu. Ya, sebelum kalian minta bantuan sama orang dan lain sebagainya, pujianlah kepada Allah, atau pujilah Allah di dalam setiap mulut dan kehidupanmu. Bapak Ibu, jadikanlah rumahmu sebagai zona tahta Allah di dalam setiap hidup saudara. Pilihlah waktu-waktu tertentu dalam setiap hidup saudara, misalkan 10 menit, 20 menit di pagi hari, atau saat perjalanan pergi kerja, pulang kerja, ataupun sebelum tidur. Pilihlah. Ya, kalau saudara nggak pakai lagu, nggak apa-apa. Kalau saudara juga mau pakai lagu untuk diputar, ya di kendaraan saudara ataupun di headset saudara, silakan, nggak apa-apa juga. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, lihatlah ini bukan sebagai background musik saja, tetapi sebagai tindakan yang disengaja untuk mendirikan tahta Allah melalui setiap pujian, untuk saudara mengundang hadirat Allah, untuk memerintah di dalam setiap hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaan, bisnis usahamu. Yang setuju katakan amin. Saudara, dengan memahami dasar Alkitabiah ini, saudara, makna kebenaran dan aplikasi praktis yang dibagikan ini, pujian dan penyembahan kita akan bertransformasi dari sekedar rutinitas keagamaan menjadi sebuah relasi yang hidup, relasi yang powerful, relasi yang mengubahkan setiap hidupmu dan hidupku. Saudara yang terkasih, ingat baik-baik, jadi kita belajar banyak hal. Ternyata pujian penyembahan bukan hanya mengenai tempo yang cepat atau tempo yang lambat. Mau pakai alat musik, nggak pakai alat musik, tetap kita bisa memuji menyembah Tuhan. Mau pakai gitar, mau pakai full band, nggak pakai full band sekalipun, bisa kita memuji menyembah Tuhan. Mau di gedung yang ber-AC, mau yang di gedung yang nggak ber-AC panas-panasan, mau yang di gedung besar atau di gedung yang sempit, bisa kita memuji menyembah Tuhan. Mau di gereja, mau di luar gereja, bisa kita memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ayo, ini kebenaran yang tentunya saya percaya mengubah setiap hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Lihatlah salib Kristus. Di atas kayu yang keras itu, kita menemukan puncak dari segala pujian penyembahan. Yesus dalam penderitaannya yang tidak terbayangkan, tidak hanya menjadi korban penyembahan yang sempurna, tetapi dia memberikan contoh penyembahan tertinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berseru kepada Bapa, ampunilah mereka. Saudara, itu adalah pujian atas kasih Bapa yang mengampuni. Dan jeritannya, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Saudara, itu adalah puncak daripada penyembahan Yesus Kristus. Dia taat, dia berserah total.
Saudara, dia percaya, dia taat mutlak kepada kehendak Bapaknya dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, salib itu berkata penyembahan sejati bukanlah tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat hari ini saya tidak menanyakan apakah suaramu merdu. Itu Indonesian Idol yang menanyakan, Bapak Ibu Saudari, suaranya merdu atau tidak, ada juri atau tidak. Saya tidak menanyakan apakah kalian semua tangan kalian terangkat paling tinggi, suara paling gede, ya, suara paling bagus dan lain sebagainya, nyanyi paling semangat. Bukan itu saudari. Tetapi pertanyaannya yang Tuhan tujukan kepada kita semua, kepada kalian, kepada saya. Ya saudari, apakah hidupmu, bukan hanya lagumu, siap untuk diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah hidupmu siap untuk diserahkan sepenuhnya kepada Allah yang hidup? Saudara, mari kita jawab panggilan ini. Biarkan ya Tuhan bekerja, Roh Kudus menjamah hatimu. Berikan kepada Tuhan yang terbaik, bukan hanya tepuk tanganmu. Saudara, bukan hanya nyanyianmu, berikan seluruh hidupmu. Bukan hanya suaramu, tetapi juga masa depanmu. Bukan hanya persembahan uangmu, tetapi juga impian dan ambisimu, serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah momen ini menjadi titik balik di mana kita berhenti menjadi penonton di dalam setiap kebaktian-kebaktian dan mulailah menjadi penyembah sejati yang saudara bisa temukan bukan hanya di gereja, tetapi setiap hari 24/7. Artinya 24 jam sepanjang 7 hari, ya, 1 minggu. Saudara, setiap detik, setiap nafas itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara, ayo hari ini dengan rendah hati dan penuh keyakinan. Saudara, saya mau mengajak kita semua, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan untuk meminta apa-apa. Saudara, kita semua datang untuk menyerahkan segalanya. Biarlah Tuhan yang menjadikan hidup saudara dan saya sebagai pujian penyembahan yang selalu berkenan setiap hari kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Ya Bapa di sorga, Bapa kami yang Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-Mu yang tersalib dan bangkit bagi setiap kami berdoa, Engkau telah menyentuh dan mengubah hati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk memuji, untuk menyembah-Mu dengan benar, penyembahan yang sejati, pujian yang sejati. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan setiap ibadah-ibadah kami bukan sekedar ritual atau tata ibadah, tetapi sebuah relasi yang kami bangun terus-menerus setiap hari. Secara khusus di channel Pastor Ndeso, anak-anak-Mu yang rindu bertumbuh, Roh Kudus berikanlah pertumbuhan itu. Oleh karena itu ya Allah kami menyerahkan diri kami. Ambillah seluruh hidup kami, sukacita dan duka kami semua, keberhasilan dan kegagalan kami, kekuatan dan kelemahan kami. Jadikanlah semuanya sebagai persembahan maupun penyembahan yang naik ke hadirat-Mu. Kami patahkan setiap roh performance dan kepura-puraan yang seringkali melingkupi dunia pelayanan. Ya Bapakku, isilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dari dalam hati kami yang paling dalam meluap pujian, meluap penyembahan yang tulus di dalam roh dan kebenaran. Jadikanlah kami senjata-senjata pujian di tangan-Mu untuk mengubah generasi ini, merubah setiap orang-orang yang kami temui. Di mana ada kegelapan, biarlah Tuhan kami rindu membawa terang pujian. Di mana ada keputusasaan, biarlah kami membawa kemenangan di dalam setiap penyembahan-penyembahan kami. Kami menyembah Engkau ya Bapa, bukan untuk apa yang Engkau berikan, tetapi untuk siapa Engkau adanya. Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima hormat kami. Engkau layak menerima kemuliaan dan penyembahan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Maka kami belajar terus lewat channel Pastor Ndeso ini untuk selalu diperlengkapi. Dengan tulus kami datang, dengan kerendahan hati. Kami memerlukan Tuhan lebih daripada segalanya dalam hidup ini. Bapa, inilah pencarian, pengejaran, perjuangan yang layak kami perjuangkan. Yaitu untuk mengenal kedalaman hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga sifat dan nilai-nilai-Mu selalu melekat, terdownload setiap hari. Sehingga itu merefresh. Oh Tuhan, terima kasih.
itu mengubah, membersihkan setiap jiwa kami semua. Meriset setiap kehidupan kami semua. Kembali kepada setelan pabrik ilahi dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati setiap jiwa, berkati rumah tangga, berkati setiap keluarga kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami, berkati setiap pekerjaan, bisnis, usaha kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati studi kami, perkuliahan kami, sekolah kami. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu pada kesempatan saat hari ini. Setiap hubungan-hubungan mereka dengan pasangan mereka, Tuhan diberkati oleh karena Tuhan. Sehingga setiap hidup kami boleh terus Tuhan melantunkan pujian penyembahan. Bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, diberkatilah setiap kalian semua. Mari Bapak Ibu Saudari, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah setiap kehidupan kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar. Terberkati lewat ibadah raya, termasuk dari kota saudara. Ya, jangan lupa. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Ya, Pastor Deso mengucapkan selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kalian semua. Biarlah Tuhan merahmati setiap jiwamu, khususnya buat kalian yang datang beribadah lewat channel Pastor Deso. Saudara, nanti sore jangan lupa jam 5 kita tetap ada ibadah sore lewat channel Pastor Deso. Buat kalian yang rindu datang, datanglah jam 5 waktu Indonesia Barat. Hari Minggunya kan paginya jam 7 pagi ya, seperti ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi terima kasih buat kehadiran kalian semua, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih saudara sudah follow Pastor Deso, saudara sudah follow di TikTok maupun saudara sudah subscribe di channel yang merah. Saudara jangan lupa subscribe juga di YouTube Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari, karena di sana pun saudara mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang baik mengenai setiap kehidupan iman yang rindu bertumbuh. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang saya sudah sampaikan, sudah hampir 200-an khotbah yang saya tampilkan di channel merah itu ya. Saudari-saudara tonton ketika ada kesempatan, sebelum tidur atau saudara ketika bangun pagi, atau ketika saudara mungkin macet-macetan mau berangkat kerja, mau ke kantor, mau ke tempat bisnis usahamu, atau mungkin saudara lagi istirahat siang, tontonlah channel YouTube Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudari, setiap pagi Senin sampai Sabtu ada program refresh dan reset di channel ini. Datanglah setengah 8 pagi ya setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat kalian semua, buat juga gift yang saudara sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat gift yang saudara sudah terbangkan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Juga buat kalian semua yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Ya saudari, tetapi semua persembahan-persembahan itu melatih kita untuk bermurah hati dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara jangan terjebak mau kata persepuluhan, pertigaan, pertujuan, per-12-an, per-50-an. Tetapi dari setiap persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan rindu untuk melatih setiap hidupmu dan hidupku bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Jangan lupakan hal itu. Saudara, mari saya mengucapkan saya mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang sudah saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu juga untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan juga saudari khusus untuk pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu atau donasi maupun support kolektif terhadap pelayanan Pastor Deso. Saudara dapat memberikan persembahan itu lewat bio profil saya atau profil Pastor Deso di TikTok. Nanti saudara klik di kiri atas sana, Bapak Ibu Saudari, lingkaran orange itu, saudara tinggal memberikan persembahan di sana ya. Ada BCA atas nama istri saya atau Social Bus. Saudara dapat memilih kedua metode ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Orang luar negeri, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lainnya yang rindu untuk mendukung pelayanan Pastor Deso,
saudara bisa menggunakan Social Bus. Atau saudara mungkin luar negeri juga tetapi punya rekening-rekening Bank Indonesia, saudara pakailah BCA karena lebih memudahkan. Setelah saudara memberi persembahan syukur dan kasih, jangan lupa diinformasikan kembali kepada kami. Saudara, terima kasih buat setiap kehidupan kalian semua. Saya percaya ketika saudara dan saya ada di tempat ini, ya di channel ini setiap hari, saudara akan terberkati. Mungkin ada kekusutan dalam setiap hidup kita semua. Tetapi ketika saudara ada di channel ini, saudara akan bisa merangkai, ya, mengeluarkan setiap kusutan, benang-benang kusut itu satu persatu. Nanti secara tidak sadar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, saudara akan terus, ya, mengurai kekusutan itu, dan damai sejahtera Allah itu yang memampukan saudara melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Ya, yang tadinya pahit, luka, yang tadinya tertekan, ya, jiwanya nggak bisa mengampuni dan lain sebagainya. Saudara, di channel ini itu akan dilepaskan satu persatu. Setiap ikatan belenggu, yang tadinya bingung kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada duit dan lain sebagainya, ada utang dan lain sebagainya, saudara datanglah lewat channel ini. Nanti Tuhan akan memberikan jalan-jalan hikmat, jalan-jalan keluarnya ketika saudara bersekutu dan merenungkan firman Tuhan. Ya, biarlah channel ini jadikan sebagai sahabat saudara untuk bertumbuh terus selalu kepada Tuhan Yesus. Karena di sini pun ada Roh Kudus dalam setiap hidup kita semua. Amin ya. Jadi selamat hari Minggu buat kalian semua. Dukunglah selalu channel Pastor Ndeso, pelayanan Pastor Ndeso, menjadi rekan sekerja Allah. Mungkin saya tidak cakap mencari uang Bapak Ibu Saudari, tapi ada jemaat-jemaat, ya, seperti banyak orang-orang di sekitar pelayanan Paulus, pelayanan Tuhan Yesus juga saudari. Banyak orang-orang yang cakap mencari saudari uang untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudari, jadilah rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, kita bekerja sama dalam setiap kehidupan kita semua untuk selalu mendukung pemberitaan Injil. Kemana Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberi, berilah. Ya, saudara terberkati dengan channel ini. Makanya saya selalu bilang, kalau saudara mau memberi persembahan, cuman ada 2 hal indikatornya. Pertama, saudari, Roh Kudus menggerakkan atau tidak. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan, saudara nggak usah ikut-ikutan memberi. Yang kedua, saudara terberkati lewat pelayanan ini atau tidak. Kalau terberkati, belajarlah memberi. Kalau tidak terberkati, saudara lupakan apa yang saya ingatkan tentang pemberian ini. Amin ya. Jadi itu saja saudari 2 indikatornya. Jadi saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, komando kita itu bukan pendeta, komando kita bukan siapapun. Komando setiap hidup dalam setiap hidupmu adalah Roh Kudus yang mengingatkanmu harus kemana engkau alirkan setiap persembahan. Tidak selalu ke gereja. Ingat baik-baik, tidak selalu ke gereja. Saudara punya Roh Kudus, tanyalah kepada Roh Kudus kemana saudara harus alihkan atau alirkan setiap persembahan kita semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dukunglah selalu, karena saya ada di channel Pastor Ndeso. Dukunglah selalu pemberitaan Injil lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tentunya kemana Roh Kudus mengingatkan kita semua. Haleluya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Sampai ketemu nanti sore ya. Saudari, jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan setiap harinya. Salam dari saya Pastor Ndeso. Bersih jiwa, menyegarkan, Depok, Jawa Barat. Buat kalian orang-orang Depok, Jawa Barat yang ada di sekitar Depok mau ikut ibadah jam 10 pagi, saudari, setiap hari Minggu offline. Ya, itu offline bersama Pastor Ndeso. Kalau saudara ada di wilayah Depok, saudara bisa datang. Ya, saudara bisa chat kepada chat TikTok saya, saudari. Nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya kalau saudara rindu datang setiap hari Minggunya ya. Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami ada di wilayah Depok Timur Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saudara nanti tinggal chat, nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya dan maps-nya ya buat kalian semua. Kalau kalian rindu untuk dilayani oleh Pastor Ndeso. Nama pelayanan kami saudari Hope Family Church. Saudara bisa datang House of Getsemani Family Church-nya. Itu nama ministry pelayanan kita secara khusus di offline. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita sudah berbentuk gereja karena saya sudah hampir 15 tahun menggembalakan. Ya Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Makanya ada gelar yang diberikan gereja kepada saya sebagai PDT pendeta. Itu hanya gelarnya Bapak Ibu Saudari untuk memastikan supaya setiap pekerjaan Tuhan lewat ya saudari gereja yang kami rintis bersama-sama dengan jemaat. Yaitu saudari punya wadah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang telah setia, telah tulus dari awal pertengahan sampai akhir.
Terima kasih, sampai ketemu nanti sore. Biar lebih lama karena saya harus cepat-cepat. Ya Bapak Ibu Saudari untuk beralih ke pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Happy Sunday all buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.